Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 patologi klinik pada kelas praktikum kedua akan menjelaskan mengenai perhitungan manual sel darah putih dan trombosit. Nah, pada kelompok 5 ini, yaitu kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fatoni Rahman Hakim dengan NIM J0315201021. Kemudian di sini ada Febriani Amalia dengan NIM J0315201039. Kemudian ada Muhammad Firman Bayu Prayoga dengan NIM J0315201041. Kemudian ada Nabila Agustin dengan NIM J0315201037. Dan yang terakhir ada Suci Nurul Anissa dengan NIM J0315202101. Pendahuluan. Leukosit merupakan sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh yang sangat tanggap terhadap agen infeksi penyakit. Leukosit berfungsi melindungi tubuh terhadap berbagai penyakit dengan cara fagosit dan menghasilkan antibodi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit dan diferensialnya antara lain yaitu kondisi lingkungan, umur, dan kandungan nutrisi pakan. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor nutrisi atau protein memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan leukosit karena protein merupakan salah satu komponen dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Diferensial leukosit adalah gambaran darah yang meliputi gambaran dari sel-sel darah putih atau leukosit darah yang terdiri dari heterofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Gambaran sel darah putih pada seekor ternak dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terhadap penyimpangan fungsi organ atau infeksi agen infeksius dan benda asing serta dapat menunjang diagnosa klinis menurut Prason tahun 1992. Nah, secara umum, total leukosit dan diferensial leukosit dapat memberikan gambaran dan status kesehatan pada hewan. Untuk mengetahui tingkat kekebalan tubuh dapat dilihat dari variabel darah berupa leukosit dan tubuh diferensial leukosit secara lengkap. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit dan diferensialnya antara lain kondisi lingkungan, umur, dan kandungan nutrisi pangan. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor nutrisi atau protein memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan leukosit karena protein merupakan salah satu komponen darah. Prosedur pembuatan preparat tulas darah yaitu menggunakan alat dan bahan berupa darah, pipet tetes, kaca objek, larutan stok, GMSA, PBS, air, metanol 95%, dan mikroskop. Prosedur yang dilakukan untuk pembuatan preparat tulas darah yaitu pertama, menyiapkan peralatan dan bahan, dan yang kedua, meneteskan darah pada kaca objek kira-kira 1-2 cm dari salah satu ujungnya dengan diameter 1 mm. Yang ketiga, memegang kaca objek yang lain sebagai perata, lalu kaca tersebut dipegang membentuk sudut 30-40 derajat dengan kaca sediaan. Selanjutnya, diletakkan di depan tetesan darah tadi lalu diundurkan sepanjang sisi garis temu kedua kaca objek. Kemudian kaca perata didorong sepanjang kaca sediaan dengan gerakan cepat, tetap, tidak ragu, atau tidak kaku. Selanjutnya mengangin-anginkan hasil ulas darah hingga kering memfiksasi preparat ulas darah. Selanjutnya mewarnai preparat ulas darah, lalu mencuci preparat dengan air bersih dan diangin-anginkan, dan memeriksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Perhitungan jumlah total leukosit atau TLC. Alat dan bahan yang digunakan yaitu hemositometer yang terdiri dari kamar hitung, infrared Neubauer, pipet tomaleukosit, aspirator, mikroskop, deck glass atau cover glass, larutan turk, sampel darah. Dan berikut yaitu perhitungan jumlah total leukosit. Prosedur pemeriksaan hitung jumlah leukosit model pipet yaitu melakukan pengambilan sampel darah kapiler atau vena, isap sampel darah sampai tanda 0,5 dengan pipet tomaleukosit. Selanjutnya yaitu hapus darah yang melekat pada luar ujung pipet. Lalu isap larutan truk sampai tanda 11. Selanjutnya kocok pipet supaya homogen dan buang 3-4 tetes.
Selanjutnya yaitu siapkan kamar hitung yang bersih dan kering dengan deck glass di atasnya. Lalu letakkan di atas mikroskop. Selanjutnya, siapkan teteskan satu tetes ke dalam kamar hitung, biarkan 2-3 menit. Dan selanjutnya yaitu hitung jumlah leukosit dalam 4 kotak besar di tepi dengan perbesaran 10 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perhitungan diferensial leukosit atau DLC. Nah, pada perhitungan diferensial leukosit atau DLC, kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan ialah slide mikroskopis dan kaca spiral slide, kemudian ada minyak kayu cedar atau minyak imersi, kemudian ada noda Leishman, bubuk Leishman 0,15 gram, metanol bebas aseton sebanyak 1 liter, kemudian ada persiapan pewarnaan yaitu 0,15 mg bubuk Leishman dilarutkan dalam 100 ml metanol bebas aseton dan campuran dihangatkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian disaring dan pewarnaan dimatangkan dengan menyimpan filtrat dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 7 hari. Pewarnaan ini rutin digunakan untuk pewarnaan apusan darah. Nah, kemudian ada persiapan yang selanjutnya, alat dan bahannya yaitu larutan penyangga dengan pH 7, kemudian ada sodium dihidrogen fosfat yaitu NaH2PO4 sebanyak 3,76 gram, kemudian kalium dihidrogen fosfat sebanyak 2,10 gram, kemudian air sulingan sebanyak 1 liter, rak pewarnaan, kapas dan kertas tisu, pipet, pengatur waktu, mikroskop dengan objektif 10 kali dan 100 kali, serta perhitungan sel. Baik, selanjutnya adalah prosedur yang dilakukan pada perhitungan diferensial leukosit. Nah, prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama, apus darah tipis dibuat dengan menyebarkan setetes darah yang tercampur rata pada kaca objek yang telah dibersihkan dan kering dengan mengeringkan apusan pada suhu kamar. Pengeringan yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas film darah. Nah, kemudian kita juga harus menulis nomor identifikasi pada slide dengan menggunakan pensil timah atau spidol. Slide yang telah disiapkan ditempatkan pada rak pewarnaan, kemudian menutupi apusan dengan larutan pewarnaan, yaitu pewarnaan Leishman, dengan menambahkan 10 hingga 15 tetes pada apusan dengan menggunakan pipet Pasteur. Selanjutnya tunggu tepat 1,5 menit. Kemudian tambahkan jumlah yang sama dari larutan buffer pada slide. Campurkan campuran reaksi secukupnya dengan meniup wadah di atas melalui pipet dan ditunggu hingga 10 menit. Setelah itu mencuci apusan dengan menggunakan air kran yang mengalir. Kemudian slide diletakkan pada rak pengeringan atau meja laboratorium untuk mengeringkan apusan. Setelah selesai, kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan apusan bernoda di bawah objektif daya rendah yaitu 10 kali pada mikroskop dan pilih bagian apusan yang tepat. Setelah itu, apusan diteteskan 1 tetes menggunakan minyak kayu cedar atau minyak imersi, kemudian beralih ke objektif perbesaran 100 kali, dan ditingkatkan cahaya dengan membuka diafragma iris. Setelah itu, kita dapat meneliti lapangan dengan berpindah dari satu bidang ke bidang berikutnya secara sistematis. Selama pengamatan, kita juga harus melakukan pencatatan jenis leukosit yang terlihat di setiap bidang. Kemudian menghitung setidaknya total 100 leukosit dan berikan hasilnya sebagai persentase dari sel tersebut. Baik, selanjutnya ini merupakan gambar-gambar yang telah kami dapatkan berupa apus darah yang dilihat dalam mikroskop. Yang pertama itu ada di gambar sebelah kiri. Kita dapat melihat gambaran leukosit, limfosit, kemudian ada eosinofil, monosit, dan basofil. Kemudian pada gambar yang ada di sebelah kanannya kita dapat melihat yang pertama itu ada neutrofil, kemudian ada eosinofil, kemudian ada neutrofil kembali, kemudian ada basofil, kemudian ada limfosit dan monosit. Selanjutnya yaitu gambar pada slide yang berikutnya. Yang ada di sebelah kiri yaitu ada
eosinofil, ada 3 buah eosinofil di sini. Kemudian ada 1 limfosit di sebelah bawah kanan. Kemudian pada gambar sebelah kanannya kita dapat melihat neutrofil. Di sini pada gambar di sebelah kanan itu kita dapat melihat 6 gambar neutrofil dan 1 gambar dari monosit. Baik, selanjutnya pada slide berikutnya, yaitu pada gambar apus darah di sebelah kiri kita dapat melihat ada banyak sekali di sini limfosit, dan di sebelah kanan kita dapat melihat gambaran leukosit yaitu eosinofil, ada 2 di sini. Baik, selanjutnya di sini pada gambar mikroskopis di sebelah kiri kita dapat melihat ada neutrofil, kemudian ada basofil, dan ada monosit. Sedangkan di gambar sebelah kanannya kita dapat melihat ada basofil, kemudian ada monosit dan limfosit. Baik, pada gambar terakhir kita dapat melihat di sini ada beberapa jumlah leukosit. Yang pertama ada limfosit. Nah, di sini kita dapat melihat ada 4 buah limfosit dan 1 buah neutrofil. Selanjutnya yaitu perhitungan trombosit. Trombosit adalah terkecil dari semua sel darah penting untuk memantau jumlah trombosit untuk mendiagnosa atau menyaring berbagai kondisi medis yang dapat mempengaruhi proses pembekuan darah yang menyebabkan pendarahan. Penyebab paling umum dari jumlah trombosit yang rendah adalah infeksi virus seperti demam berdarah. Jumlah trombosit dengan perhitungan sel kamar nomor yang ditingkatkan memberikan perhitungan yang cukup baik. Selanjutnya kesimpulan. Diferensial leukosit adalah gambaran darah yang meliputi gambaran sel-sel darah putih atau leukosit darah yang terdiri dari heterofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Secara umum, total leukosit dan diferensial leukosit dapat memberikan gambaran dan status kesehatan pada hewan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit dan diferensialnya antara lain kondisi lingkungan, umur, dan kandungan nutrisi pakan. Prosedur pembuatan preparat ulas darah yaitu menggunakan alat dan bahan berupa darah, pipet tetes, kaca objek, larutan stok, Giemsa, PBS, air metahol 90%, dan mikroskop.